Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Gali, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Ngadiharjo II, Kabupaten Magelang. Video ini berisi mengenai praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Segitiga restitusi sendiri adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pada tahapan terakhir, yakni menanyakan keyakinan, murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, siswa bernama Fares sering datang terlambat, sehingga mengganggu jam pertama dalam pembelajarannya. Mas Fares, tadi Bapak melihat kamu datang terlambat lagi ya? Ya, Pak. Coba Mas Fares ingat lagi, sudah berapa kali Mas Fares datang terlambat ke sekolah? Sudah lebih dari 3 kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan menurut Mas Fares? Ya, Pak. Baik Mas Fares, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan terus berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Mas Fares? Setuju, Pak. Nah, Mas Fares, sekarang kita cari solusinya agar nanti Mas Fares tahu apa yang Mas Fares perbuat. Ya, Pak. Mas Fares sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Apa sih yang menyebabkan Mas Fares sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, Pak, sambil main game sampai larut malam, jadi kurang tidur, Pak. Oh begitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati kita, Mas Fares? Tahu, Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak, Mas Fares? Tidak, Pak. Menurut Mas Fares, keyakinan kelas apa yang Mas Fares sudah langgar? Kedisiplinan, Pak. Menurut Mas Fares, disiplin itu penting atau tidak? Sangat penting, Pak. Karena dari disiplin membuat saya bisa datang tepat waktu dan lebih menghargai waktu. Betul sekali Mas Fares. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang-orang di sekitar, pekerjaan tidak menuntut, dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian terhadap sesama. Iya, Pak. Saya menyesal sudah sering datang terlambat dan saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Iya Mas Fares, sikap yang sangat baik dengan kamu meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah Mas Fares? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang serta main game, Pak, agar tidak telat bangun dan terlambat lagi datang ke sekolah. Oke Mas Fares, kamu sudah menemukan solusinya. Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Sekarang Mas Fares boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Mas Fares. Terima kasih, Pak. Kasus kedua, siswi bernama Vina tidak terima jajanan makanannya diminta tanpa izin oleh siswa yang bernama Fares. Vina marah dan tidak dapat menahan emosinya. Mbak Vina, Bapak tadi dapat laporan dari Mbak Fiska. Katanya kamu tadi bertengkar dengan Mas Fares ya? Betul, Pak. Soalnya Fares ngeselin. Memang apa yang membuat kamu merasa kesal terhadap Mas Fares? Fares mengganggu saya ketika jam istirahat tadi, Pak.
mengambil tanpa izin makanan saya. Walah begitu. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Mas Fares? Saya marah-marah, Pak. Saya juga memaki-maki Fares dengan kata kotor. Setelahnya saya juga membuang makanan saya ke muka Fares. Oh, seperti itu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya iyalah, Pak. Masa saya diam saja? Fares tidak menghargai makanan milik saya. Masa dia main serabut tanpa permisi mengambil makanan saya? Wajarlah kalau begitu. Sehingga kamu merasa marah karena tidak rela makananmu diambil tanpa meminta izin. Dan Bapak menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai membuang makanan ke muka Fares dan memaki-maki Fares, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Mbak Bina? Sama sekali tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Saling menghargai dan menghormati sesama teman, Pak. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati sesama teman dan saling menghargai itu penting tidak, Mbak Bina? Sangat penting, Pak. Baiklah, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah, Mbak Bina? Tentunya saya harus lebih sabar, Pak. Kamu bersedia memperbaiki permasalahan ini, Mbak Bina? Sangat bersedia, Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Mbak Bina? Saya harus bisa lebih bersabar lagi. Bila ada teman yang meminta makanan saya tanpa izin, saya akan melaporkannya kepada Bapak atau Ibu Guru. Tepat sekali tindakan kamu, Mbak Bina. Tetap semangat dan jaga kesepakatan kelas kita ya, Mbak Bina. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina. Senang sekali melakukan praktik seketika restitusi bersama Pak Gali. Saya belajar bagaimana mencari solusi dari masalah yang timbul. Saya Fares, senang sekali diajak Pak Gali untuk memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.